Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Satu hal yang menjadi perhatian pemerintah saat perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat hingga akhir pekan ini adalah penyaluran bantuan sosial. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Sosial mempercepat penyaluran bansos untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak PPKM darurat. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pedagang jeli harus memelas di jalanan, meminta belas kasihan agar bisa kembali mendapat penghasilan. Dagangannya berupa minuman jeli sepi pembeli di masa pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Sementara itu, dia harus membiayai pengobatan sang ibu. Memang, nyatanya di masa pembatasan kegiatan masyarakat darurat, sejumlah pedagang kelimpungan. Ditegur dan dimarahi Satpol PP dan polisi yang melarang berdagang, atau kalaupun bisa berdagang, sepi pembeli. Sebagian lainnya berinovasi supaya bisa menggait pembeli. Imbas penerapan PPKM darurat inilah yang diperhatikan Presiden Joko Widodo. Maka, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM darurat, Presiden mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar 55,21 triliun rupiah berupa bantuan tunai, bahan pokok, kuota internet, dan subsidi listrik. Presiden juga menyebut akan memberikan insentif untuk 1 juta usaha mikro. Alokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial 55,21 triliun rupiah berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Untuk usaha mikro informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Masalahnya tak cuma penyaluran bansos, tapi bagaimana penerapan pengambilan dana bansos yang mestinya bisa dijaga pemerintah di tengah rendahnya kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti antrian panjang warga di sejumlah gerai ATM Bank DKI yang ingin mengambil dana bantuan sosial sebesar Rp600.000 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sampai area Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di Cipinang, antrian warga akhirnya dibubarkan petugas. 600.000 2 bulan dibayarkan langsung, saya sangat bersyukur. Rencananya uangnya buat apaan, Bang? Untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya di masa PPKM darurat ini, saya sangat bersyukur. Buat istri juga ya, Bang? Ya? Dan kebutuhan hidup lah untuk anak dan istri. Melihat kenyataan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga bersabar untuk mengambil bantuan sosial tunai, sehingga tidak berkerumun di ATM. Dana yang cair berasal dari APBD DKI Jakarta senilai Rp604 miliar, dibagikan kepada 1.840 kepala keluarga di DKI Jakarta. Kami punya komitmen untuk memberikan bantuan pada masyarakat Jakarta bersama dengan pemerintah pusat. Agar antriannya tidak terjadi, agar tidak ada penumpukan. Ya, antrian tidak terjadi kan semua sudah banyak di ATM ya. Mohon bersabar, insya Allah tidak ada masalah. Coba lihat uangnya, Mbak. Bansos dari APBD dan APBN kiranya bisa membantu warga menghela nafas di saat beban ekonomi menghimpit di tengah pandemi. Tapi tetap, mematuhi protokol kesehatan hal yang juga penting demi mengakhiri pandemi corona. Untuk kepatuhan warga ini, maka pemerintahlah yang mesti sering mengingatkan di lapangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kapolda Lampung bersama Forkominda Provinsi Lampung menyatakan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi sudah mulai disalurkan. Pendataan dan penjagaan secara ketat dilakukan untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Polda Lampung menyatakan telah menyalurkan bansos setiap harinya sebanyak 4.000 paket bantuan. Dalam minggu ini, Polda Lampung bekerja sama dengan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia atau PSMTI akan kembali menyalurkan bansos sebanyak 10.000 paket yang akan dibagi ke sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung.
Informasi terkini penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam. Roma, bagaimana pola pembagian bansos yang telah dilakukan? Apakah ada potensi kerumunan di sana? Ya, Juno dan juga saudara, di Lampung sendiri setidaknya ada 64.000 bantuan sosial yang telah disalurkan ke masyarakat. Di mana yang telah disalurkan ini targetnya sendiri yakni masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dan juga warga yang terdampak ekonominya di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk pekan ini juga pihak Polda Lampung bekerja sama dengan Forum Masyarakat Tionghoa Indonesia akan menyiapkan 10.000 paket sembako yang akan disalurkan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung. Di mana sampai saat ini pihak Polda juga untuk mengantisipasi kerumunan timbul saat pembagian bansos sendiri, Polda Lampung juga langsung rumah ke rumah warga untuk mengantisipasi kerumunan, dan juga pihak Babinsa memanfaatkan pihak Babinsa juga untuk menyetorkan nama-nama warga yang terdampak COVID maupun warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dan juga sampai saat ini Juno dan juga saudara, bantuan sosial juga berdatangan dari pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri, di mana pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini sudah menyalurkan bantuan sosial berupa minyak, beras, dan juga telur, dan juga paket sembako lainnya ke masyarakat dengan menyalurkannya dengan melalui kelurahan dan juga RT dan juga langsung ke warganya untuk tidak menimbulkan kerumunan di saat pembagian bansos sendiri. Dan juga sampai saat ini juga Juno dan juga saudara, tadi pagi sempat dibuka juga oleh Kapolda Lampung dan juga Forkopimda di sini, di mana lokasi tempat saya berdiri ini sudah dilakukan pembukaan vaksin keliling sesuai dengan instruksi Presiden untuk percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Di mana tadi vaksin keliling di Polda Lampung telah berkeliling di seprovinsi Lampung dan juga di Kota Bandar Lampung untuk menjemput warga yang belum dilakukannya vaksinasi. Ya Roma, untuk saat ini berapa target warga yang akan menerima bantuan dan juga bagaimana memastikan bahwa bansos ini tepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan? Ya, Juno sudah saya sampaikan ya tadi, Juno, yang sudah disalurkan oleh Polda Lampung sebanyak 40.000 bantuan sosial ke masyarakat. Dan untuk pekan ini, pihak Polda Lampung juga akan bekerjasama dengan Forum Masyarakat Tionghoa Lampung untuk menyalurkan bantuan juga. Untuk tidak menimbulkan kerumunan, juga ada juga saudara, pihak Polda Lampung juga bekerja sama dengan Babin, memanfaatkan Babin gitu untuk menyalurkan ke pintu-pintu rumah warga ataupun ke rumah warga yang terdampak COVID dan juga warga yang masih menjalani isolasi mandiri. Baik, terima kasih rekan Roma Idam dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas laporan Anda. Dan saudara, kepolisian Sulawesi Selatan membagikan ratusan paket bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Selain sembako, petugas juga memberikan masker dan melakukan sosialisasi taat protokol kesehatan. Sulawesi Selatan diadakan di seluruh kota Makassar yang dibagi menjadi 3 tim. Menurut rencana, pembagian sembako dan masker ini akan diadakan tiap hari. Bantuan ini diberikan langsung ke rumah warga agar tidak menimbulkan kerumunan. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit membantu kondisi warga yang kesulitan ekonomi akibat pandemi. Tidak henti-hentinya, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Akan kita laksanakan setiap hari insya Allah, dan ini akan berlangsung terus sampai kami belum tahu kapan akan berakhir. Insya Allah dengan niatan yang baik kita akan membantu terus masyarakat yang memang memerlukan bantuan selama masa pandemi. Tentunya ini tidak bisa mencukupi keseluruhan masyarakat mungkin yang saat ini terdampak langsung terhadap adanya pandemi, namun kami terus berupaya memaksimalkan jumlah bantuan dan juga sasaran yang tepat tentunya. Sasaran tepat perlu karena masyarakat yang terdampak sekali akan adanya pandemi ini tentu lebih membutuhkan.